Selamat siang Pak Suharto. Selamat siang. Kami mau menanyakan Pak tentang kisruhnya pernyataan sikap dari salah satu politisi PDIP yaitu Pak Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa TNI itu seperti gerombolan dan tidak lebih baik daripada ormas. Nah, dalam kekisruhan ini ada kesan bahwa sepertinya Kasat dan Panglima Andika ini tidak begitu harmonis, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau pandangan saya begini, masalah pernyataan bahwasanya TNI seperti gerombolan, bagi saya itu terlalu vulgar, TNI ini adalah satu kesatuan yang saya kira dipercaya oleh rakyat. Mungkin dari yang ada sekarang kepercayaan rakyat nomor satu di atasnya adalah TNI. Tapi sampai dia menyatakan bahwa saya ini seperti gerombolan, bagi saya tersinggung karena saya bagian daripada TNI. Ya. Sampai terkadang dalam hati kecil saya itu katakan hebat sekali dia ngomong. Sudah berapa jauh dia berkeringat untuk Republik, orang ini ngomong. Ya. Itu. Tapi di luar itu, kalau saya melihat ada suatu hierarki yang tidak jalan atau dilanggar. Ya. Contohnya, setelah dikatakan itu, terus secara spontan, Kasat mengatakan pada anak buahnya untuk ambil tindakan. Saya pun begitu, merasa itu. Tapi laiknya yang menyatakan itu atau menyatakan apalah tentang TNI ini harusnya adalah Pak Andika, Jenderal Andika, bukan Jenderal Dudu. Kenapa saya katakan? Yang dikatakan seperti gerombolan itu kan TNI, bukan TNI AD. Jadi kalau bilang TNI, maka yang merespon harusnya itu adalah Panglima TNI. Panglima ini adalah kalau di luar kan Commander in Chief. Commander in Chief itu Panglima. Sedangkan saat ini hanya ada Chief of Staff di bawah dia. Nah, terus saya mendengar ada 4 pertemuan yang dia tidak hadir. Ya kalau sekali 2 kali bagi saya mungkin itu karena ada halangan. Kalau 4 kali tidak datang, itu bagi saya tanda tanya. Bagi saya itu sudah insubordinasi. Secara hierarki, saya misalnya, saya seorang komandan kompi. Ada pertemuan di batalion. Terus komandan itu 4 kali, komandan kompi 4 kali tidak datang. Itu ada apa? Ya kan? Itu bukan jiwanya tentara. Apakah ini sudah ada pengaruh daripada politik atau gimana? Ya, saya tahu juga tumbuhnya bagaimana seorang kepala staf angkatan darat, seorang Dudu menjadi Kasat itu. Ini pendapat saya, pendapat pribadi saya. Ini tidak apa ya? Ya, tidak pada jalurnya. Jadi tidak merit system. Kalau merit system itu ada urut-urutannya, kemudian yang dipilih dari 3 bintang itu untuk menjadi Kasat itu siapa? Di situ ada Kasum, ada kemudian Kodiklat, ya, ada Irjen TNI, kalau dia dari Angkatan Darat ada Sekjen Depan, ada itu dipilih mana yang bagus, ada Wakasat gitu, baru itu nanti jadi. Nah, tapi ini saya melihat tiba-tiba ada seperti ini.
hanya karena mungkin membuat patung Bung Karno diresmikan oleh Bu Megawati, terus dia menjadi apa ya waktu itu, jadi Pangdam ya. Pangdam ini kan ibu kota ini pilihan, harus dipilih daripada Pangdam-Pangdam lain yang bagus baru masuk ke situ. Nah kemudian adalah lagi peristiwa pencopotan baliho, baru kemudian menjadi Pangkostrat. Aneh bagi saya, aneh. Itu bukan tugas pokok TNI. Tahun 88 kalau nggak salah saya ada undang-undang yang memberikan kejelasan tentang situasi negara. Ada tertib sipil, ada darurat sipil, ada darurat militer, dan ada darurat perang. ABRI ini terlibat kalau dia darurat militer, darurat perang. Tertib sipil dan darurat sipil itu masih fungsi daripada kepala daerah. Kalau toh akan mencubut itu, kalau menurut saya aparat dari pemerintah daerah kan ada namanya apa, Satpol PP apa, dia yang cabuti. Tidak perlu dia turun. Saya masih hangat di ingatan saya pada waktu Donald Trump memerintahkan Kepala Staf Gabungan Jenderal Max Milley untuk ikut turun menyelesaikan demo-demo yang ada karena adanya beberapa kematian-kematian yang tidak wajar, demo-demo yang tidak wajar di Amerika untuk turun. Tapi jawaban Max Milley apa? Yang memerintah saya itu konstitusi. Artinya apa? Ada tatanan untuk itu yang harus dilalui baru dia turun. Nah kita tidak serta-merta itu dengan gagah perkasanya baliho dikeluar, diturunkan segala macam itu tidak. Nah akhirnya saya terus terang saya menilai ini tidak wajar. Kalau itu jabatan-jabatan ini naik, jabatan-jabatan ini baru yang dipegangnya ini jabatan-jabatan ini akhirnya berbau politik. Kalau dia berbau politik di tentara, enggak. Di tentara itu jabatan-jabatan itu dia naik harus berbau prestasinya di dalam dunia kemiliteran, dan jabatan-jabatan dia di dunia kemiliteran, bukan di dunia luar kemiliteran. Sehingga saya melihat ini tidak wajar. Nah kemudian berangkat dari situ, saya melihat juga Effendi Simbolon mengatakan itu, bagi saya arogan sekali. Kami nyatakan TNI itu, ya, masih ingat, masih hangat di kepala saya itu sama seperti Arteria Dahlan. Bagaimana dia berbicara terhadap senior kita, sesepuh kita, Emil Salim. Dihantam habis seperti itu. Seolah-olah kita ini bangsa yang tidak punya santun aja, tidak punya sopan santun lagi. Ini juga anggota PDIP. Itu juga. Saya nggak ngerti seperti apa. Mungkin dia berkaca dari pimpinannya. Ganjar mengumpulkan berapa puluh lurah untuk mendukung dia. Saya nggak ngerti kemana. Bahkan sebelumnya ada 2.500 atau berapa itu kepala desa yang dikumpulkan itu, yang dikatakan itu spontanitas dari koalisi. Nggak paham juga saya apa betul itu spontanitas. Saya kira rakyat kita nggak bodoh-bodoh amat untuk mengiyakan itu saja. Tapi saya melihat itu, ini adalah aroganisme. Kalau orang Jawa bilang itu kemelinti, merasa kuat, bisa ngomong sembarangan. Ini nggak boleh. Mungkin dia mencontoh juga. Saya pada waktu pelantikan Jokowi di mana, di MPR, saya kaget. Makasih
izinkan saya untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Saya terkejut sekali. Padahal kalau pernyataan sampai begitu dahsyatnya, mestinya yang memberikan pernyataan itu adalah rakyat. Nah, rakyat melalui apa? Melalui MPR. Jadi kalau MPR, dalam MPR itu kan ada 3, DPR, terus perwakilan daerah yang sekarang DPD, terus satunya lagi adalah perwakilan golongan, utusan golongan. Ini yang saya selalu mengatakan, MPR kita ini dikebiri. Karena dari 3 unsur itu, mana sekarang golongannya? Tidak ada golongannya. Nah, apakah yang golongan ini memang harus didorong supaya dia jadi parlemen jalanan? Tidak. Padahal di utusan golongan itu akan ada di situ perwakilan buruh, perwakilan petani, perwakilan nelayan, perwakilan guru, perwakilan ABRI, dan lain-lain sebagainya. Itu kemana utusan golongan? Tidak ada. Itu pernyataan Bapak bahwa MPR itu dikebiri dengan beberapa hal yang Bapak sebut tadi, Pak. Iya. Itu buktinya. Iya. Jadi saya itu. Jadi kalau memang mau dikatakan misalnya MPR itu betul-betul kembali pada dasarnya, ya seperti itu. Harus ada itu, guys. Tapi begitu satu unsurnya nggak ada, maaf kalau saya katakan MPR itu dibancikan sudah. Kok dibancikan, Pak? Ya dibancikan menurut saya. Faktanya yang tadi lagi. Iya. Bahkan kalau menurut saya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita nggak ada partai kok. Sekarang legal standing daripada partai untuk menjadi apa itu? Dari mana? Dari rakyat? Nggak ada, Pak, menurut saya. Nggak ada. Ini. Jadi mereka tunggu, mereka yang punya uang bisa bikin partai. Dan mereka yang punya rakyat bisa bikin partai. Enggak, yang punya uang. Nah, akhirnya orang-orang tajir semua kan. Nah, sehingga sekarang orang-orang tajir sudah buat partai. Sekarang kalau lihat ya, kita lihat diributkan semua yang dicalonkan untuk jadi presiden kan keluarganya semua, anaknya semua. Orang-orang yang dari bayi sampai dewasa sampai sekarang ini hidup di sekitar Monas. Apakah kita bisa mengandalkan dia membelai rakyat? Kan enggak. Tapi biarkan dia tumbuh dari rakyat. Jadi yang namanya apa ini? Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Yang dikehendaki itu adalah demokrasi yang mengakar, demokrasi yang berangkat dari rakyat, yang berangkat dari desa, bukan yang berangkat dari partai. Kalau dari partai ini berangkat dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa bikin partai. Nah, akan sangat mudah kan kalau dia kaya, bisa partai untuk berkolaborasi dengan oligarki. Oligarki kan orang yang punya partai juga. Sehingga apa DPR itu? Di mata saya, di pendapat saya, maaf ya, dia bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia adalah Dewan Perwakilan Partai. Makanya sampai kapanpun itu nggak akan mengakar di rakyat. Nggak akan mengakar. Tapi kalau kita biarkan misalnya tumbuh dari bawah. Namanya di desa itu kan ada PPDI, Abdesi. Nanti di sana dia memilih siapa pemimpinnya untuk duduk di kecamatan. Dari kumpulan dari desa-desa punya perwakilan kecamatan, mereka mungkin memilih 1 atau 2 orang ke kabupaten atau wali kota. Dari situ nanti tumbuh, dipilih lagi siapa yang akan duduk ke MPR. Nah inilah saya bilang gitu. Dia tumbuh bukan dari apa? Keterpilihan, bukan, keterwakilan. Jadi inilah intinya demokrasi rakyat, demokrasi yang mengakar dari rakyat.
Kita kembali ke kata-kata demokrasi ya. Demos kratos. Demos itu rakyat. Kratos itu kan kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat. Kalau kekuasaan di tangan oligarki atau orang-orang kaya, apa sebutannya demokrasi? Enggak, saya nggak tahu apa. Oligarki atau oligarasi atau gimana. Tapi cobalah gitu. Jangan takut seolah-olah orang di luar seperti itu. Iya, orang di luar. Di kita kan ada Pancasila. Coba tunggu. Kalau kita bisa bangun, katakanlah siapapun pemerintah nanti, dia membuat apa? Membuat misalnya 8 atau 9 program aksi desa. Kalau di mata saya pernah usulkan itu pada seorang pejabat. Saya tidak terang, tapi 8 program aksi desa. Apa itu? Listrik masuk desa. Kemudian apa lagi? Air masuk desa. Pasar desa. Lumbung desa. Bank desa. Pusat informasi desa. Klinik desa. And so on. 8 itu. Kalau itu ada, kita tinggal katakan, kita buat itu di desa ada seperti itu. Ini lapangan kerja. Misalnya kita katakanlah di situ ada bank desa. Kan ada yang ngurus. Desa di Republik ini udah ada berapa? 30.000 lebih. Kalau di bank desa itu 2 orang saja. Terus poliklinik desa itu juga ada, klinik desa itu ada 2 orang. Saya bukan ngomong puskesmas ya. Puskesmas itu di kecamatan. Tapi kalau kita ke daerah, maafkan. Ada desa atau dukuh yang ke puskesmas itu bisa 2 jam, 3 jam. Jadi kalau bawa orang sakit bisa mati. Itu nih. Kenapa saya larinya, Bro? Kalau ada klinik desa, itu kita bisa dirikan sekolah perawat. Desa 30.000, 2 orang perawat masuk itu 60.000 lapangan kerja. Pasar desa juga lapangan kerja. Listrik masuk desa. Air masuk desa. And so on. Terus juga kita harus ada pusat informasi desa. Kalau zamannya Pak Harto dulu apa namanya itu ya? Ada itu kan. Supaya apa? Desa ini tidak punya telinga atau punya mata untuk langsung ke ibu kota. Nah ini kan, kalau kita kembangkan itu, saya bilang tuh, berapa puluh ribu, berapa juta lapangan kerja bisa katakan. Sambil kita memberdayakan masyarakat desa, sambil kita mencerdaskan masyarakat desa. Tapi Pak, kalau melihat kondisi media sekarang yang mulai agak kebablasan ya, Pak sudah tidak lagi menjaga kode etik jurnalis gitu. Sedangkan budaya kita ini sekarang kan sudah mulai tercabik-cabik. Apakah tidak mengkhawatirkan apabila informasi desa itu dibuka dan diperluas seluas-luasnya, mengakibatkan akan terganggu adat, akhlak dan budaya daerah setempat, Pak? Gimana? Kalau menurut saya, selama ini kita berteriak-teriak tentang keterbukaan. Kalau kita takut dengan desa, ya bukan keterbukaan. Bukan keterbukaan. Dan rakyat itu akan semakin cerdas. Kalau dia semakin cerdas, nggak seperti yang di Papua kemarin. Gubernur ditangkap, turun gunung habis. Kenapa? Maaf saya. Dia belum menjangkau cara berpikir. Nah inilah menurut saya, ya kita cerdaskan lewat itu. Risiko seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada risiko itu? Ada risiko itu. Itu namanya kita berisiko bernegara. Harus kita hadapi. Pasti kita punya solusi untuk itu. Nah sekarang kalau kita semuanya sebelah oligarki, sebelah apa, saya nggak bisa ngerti. BUMN kita ada 124, ya lebih apa? Nggak ada satupun yang memberikan keuntungan kepada negara. Itu gimana? Berapa ratus triliun, ribuan triliun habis itu. Nggak ada itu memberikan. Bahkan ada salah satu orang pejabat, saya tidak sebutkan, dia mengatakan memang ini harus berubah, Pak. Saya bisa yakin kalau
BUMN itu kita pakai lagi 10.000 triliun APBN bisa kita bangun dari itu. Iya. Ini saya bilang ini harus kita. Saya waktu sekolah di Lemhanas, saya kebetulan waktu kuliah kerjanya itu ke Sumatera Selatan. Karena saya memang dibesarkan di Sumatera Selatan. Saya tidak melihat adanya pembangunan yang begitu dahsyat dengan yang di Jawa ini. Maaf kalau waktu itu saya berpikir ya memang kayaknya ini pemerintah ini masih belum seimbang untuk pembangunan Jawa dan luar Jawa. Saya juga berhenti itu di Bangka itu, kembali saya duduk ke jalan untuk makan cumi yang ditumbuk terus dibakar ya, itu di Bangka, di Belitung yang ya mungkin waktu itu bupatinya Pak Ahok ya, saya makan di situ. Tapi waktu saya dulu di SMA saya makan di situ sampai saya sudah jadi siswa di Lemhanas dengan pangkat bintang 2, nggak ada perubahan itu. Jadi kalau katanya itu hebat, mungkin maaf ya Pak Ahok mungkin hebat, saya belum melihat di situ. Apakah Belitung Timur udah jadi kayak Singapura kayak apa? Enggak juga. Jadi sudahlah, kita realitas saja lah, ngomong apa adanya. Kalau pemimpin itu bagus ya bagus. Ya. Ini yang saya lihat. Saya belum bersetuju untuk kata-kata itu. Kembali ke masalah tadi Pak, masalah informasi media Pak. Sekarang kan Bapak lihat Pak, ada sepertinya tidak terdidiknya dalam penyampaian pesan oleh seorang artis kepada seorang presenter. Ya, program Najwa Shihab lah. Nah, Bapak mengamati atau mencermati itu, bagaimana pendapat Bapak? Saya begini, terus terang saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Najwa Shihab. Apresiasi dalam dia memberikan berita-berita benar, dan apresiasi terhadap kebenaran dan keberanian dia. Ini saya apresiasi tinggi. Kita bersyukur kita punya generasi berikut yang seperti ini, berani. Dan tidak ada yang saya lihat ada kebohongan dari yang dia katakan, tidak. Saya memberikan apresiasi tinggi. Bahkan saya menyarankan, katanya ditantang Nikita Mirzani mau ngobrol sama dia. Saran saya satu, nggak usah. Itu akan menurunkan citranya dia sendiri, nggak usah. Nikita Mirzani ini, Najwa Shihab ini anak kita. Saya udah 75 tahun. Anak kita ini anak cerdas. Sudah nggak usah layani dengan anak nakal, nggak usah. Biar saja mau ngomong apa kayak gitu. Dan saya bilang pejabat-pejabat yang sadar itu berikan apresiasi terhadap ini, agar dia berani terus ngomong seperti ini. Ya mungkin selama ini keberanian ini masih agak terbelenggu. Karena apa? Undang-undang ITE ini selalu memberikan apresiasi terhadap ujaran kebencian. Tapi mana apresiasi untuk ujaran kebenaran? Ya. Ini harus kita pertahankan. Ini anak-anak kita, pelanjut. Bahkan saya katakan nanti juga mungkin cucu-cucu saya ke jurnalis ini, kamu belajar dari Mbak Najwa Shihab. Kalau kita tidak berani mengucapkan kebenaran, dari mana demokrasi itu akan tumbuh? Nah, demokrasi itu akan tumbuh dengan sebaik-baiknya, akan tumbuh dengan sesubur-suburnya kalau dia berangkat dari kebenaran. Itu penilaian saya. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Dan Mbak ini mau nanya Mbak? Ya, kalau menurut Bapak isu yang berkembang itu kan Undang-Undang 45 ya. Nah, itu sudah dihancurkan, sudah mulai dihancurkan. Amin, Pak.
agak keras dulu. Oh. Ini soalnya bukan apa. Undang-Undang 45. Ini telinga. Pak. Ya. Undang-Undang 45. Iya. Isunya itu kan sekarang ini sudah dihancurkan dan katanya kerusakannya itu sudah mencapai 90%. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Ya, mungkin kerusakan yang ada sekarang bukan karena akibatnya ada hal-hal seperti itu yang diisukan bahwa Undang-Undang 45 itu sudah hancur 90%. Itu menurut Bapak gimana? Saya mungkin bersetuju dengan itu. Dengan 4 kali amandemen ini, mungkin lebih dari 90%. Saya pernah punya kawan satu, Mas Harto, dari 37 pasal udah 31 yang berubah. Jadi kalau kata yang dihancurkan ini, dan saya yakin juga itu tidak sepenuhnya dari bangsa kita, juga ada titipan dari luar untuk menghancurkan itu. Karena nyatanya sebenarnya negara luar juga tidak begitu bersetuju untuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi perlu diketahui Mbak, Undang-Undang Dasar 45, sepengetahuan saya, itu belum satu detik pun diterapkan di Republik ini. Mulai dari tahun 18 Agustus 1945 sampai dengan belum pernah dilakukan dengan sebenarnya. Baik Bung Karno, baik Pak Harto, baik berikutnya belum. Nggak adakah kita keinginan untuk kita terapkan, kita kembalikan, kita terapkan dulu lah buah pikiran putra-putra bangsa yang hebat-hebat dulu itu. Ayo kita terapkan dulu. Jangan kita hantam saja. Kalau sudah kita hantam seolah-olah kita sudah jagoan. Enggak. Belum diterapkan tapi udah hancur, Pak. Itu hancur. Karena saya punya keyakinan, ini kalau dibiarkan sampai 1 kali lagi amandemen, kita sudah nggak punya Undang-Undang Dasar 45. Kan sekarang yang belum diajukan tinggal pembukaannya doang. Lainnya kan sudah diobrak-abrik. Iya kan? Diobrak-abrik. Seperti yang lalu saya katakan tuh. Pasal 6. Yang dulu kan harus WNI asli ya. Sekarang nggak ada aslinya. Nah saya bilang, itu bagian dari kedaulatan kita. Bagian daripada kedaulatan kita dihajar. Nah sekarang Pak, Undang-Undang 45 itu sendiri kan isinya itu kan melindungi warga negara Indonesia. Lalu kalau memang sudah dihancurkan dan Bapak bilang tadi, Bapak katakan juga belum berjalan dari tahun 1945 sebelumnya. Nah sekarang untuk rakyat sendiri ini kan dia ingin ketenangan hidup, artinya ingin perlindungan dari pemerintah ya yang berkuasa gitu. Nah itu menurut Bapak sekarang untuk rakyat sendiri itu harus melakukan apa? Hebat, pancingan ibu hebat. Saya karena 34 tahun hidup di tentara. Kalau itu tidak ada lagi ya sebenarnya. Ya people power kalau saya. Rakyat merasa sudah tidak ada bagian kekuasaan pada dia, demokrasi pada dia. Apa? Dia minta kan dari demokrasi itu. Ya people power. Mungkin kata kasarnya itu revolusi. Orang takut dengan kata-kata revolusi kan, karena kata revolusi itu apa? Mendobrak, menghancurkan, dan membangun. Padahal sebetulnya kalau kita katakan dengan people power itu beda tipis lah itu. Tapi kalau begini terus, jalan yang pemerintah begini terus, oligarki semakin berkuasa, ini deviasi kita, jalan kita yang harusnya sesuai dengan rel. Rel itu adalah rel Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Kita akan menyimpang. Deviasinya ini kalau kita biarkan terus semakin membesar. Nah kalau kita biarkan ini 1 periode lagi, waduh, saya nggak ngerti apa masih kita punya publik ini nanti. Jadi kalau menurut saya sama ibu katakan, saya setuju. Ayo mari rakyat, ayo kita rubah. Ini rumah kita. Ini rumah kita. Supaya rumah kita tidak ambruk, mungkin kita semen, kita apa. Ini rumah kita. Ini yang saya. Itu kalau pendapat saya. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini Pak. Iya. Atas waktunya.